ada di dalam biospray. Tapi tentunya saya selalu menyarankan apa yang disarankan obat dokter jangan dilepas. Betul. Karena obat dokter ini tujuannya akan menenangkan Bapak. Kalau Bapak batuk, pakailah obat yang disarankan dokter, yang direferensikan oleh dokter apa. Kalau Bapak hari ini oksigen lah. Kalau Bapak hari ini misalkan nebulizer, pakailah. Kemudian uap air panas seperti itu ya. Itu kita sarankan semua Pak Heri. Oke. Jadi ini dasar awalnya adalah bertanya. Saya juga alami hal itu ketika ada indikasi suspek, jadi keluarganya suspek, batuk-batuk berkelanjutan tidak ternyata ditambahkan apakah biospray bisa? Oke, ini pertanyaan sederhana sebenarnya bisa. Saya belajar ya, kita belajar Pak Heri. Baik. Oh ya, orang yang terkena COVID-19 itu pasti terjadi peradangan pada saluran pernafasan. Oke, peradangan. Minimal adalah paru yang akan dikenakan. Betul. Sebelum adanya COVID, kita sudah menangani TBC, hepatitis, seperti itu ya. Kanker paru-paru, infeksi paru-paru, itu semuanya udah kami tangani semua sebelum adanya COVID. Betul. Sehingga saya pun tidak kesulitan untuk melakukan penjelasan kepada beliau. Akhirnya dipakai dalam 2 hari, sesak nafas reda. Tapi dengan adanya sesak nafas, dosis itu tidak boleh langsung jeret tinggi gitu. Oke, ini masalah dosis nanti ya? Ya, nanti. Sekarang masalah, ini orang yang belum ngerti nih. Ini pasien baru tiba-tiba masuk rumah sakit. Ini nanti hubungannya dengan misalnya ini ada orang masuk ini status COVID. Nah, ini kira-kira bagaimana nih Bu Andika awal menjelaskan kepada pasien. Nah, ini pasien nih. Saya belum kenal biospray itu khususnya. Oke. Jadi pasien yang belum kenal biospray gini, Ibu, saya dulu ikut seminarnya Ibu di tempat A, ya. Saya hari ini kena COVID, Bu. Saya tolong dijelaskan tentang biospray supaya saya tahu bahwa biospray bisa untuk COVID. Saya jelaskan Pak apa adanya. Saya tidak memakai penjelasan-penjelasan yang sulit. Betul. Saya sederhanakan, sesederhana mungkin. Ibu, Bapak, penjenengan kena COVID itu intinya ada peradangan di paru. Coba difoto, ronsennya difoto, paru toraks ya. Difoto cekrek-cekrek. Nah, oh ya, ini peradangannya udah sekian persen. Nah, Bapak, biospray itu sebagai antiinflamasi, sebagai antivirus, kanker, bakteri. Wes nggak perlu kita mencari testimoni Pak. Betul. Jadi istilahnya ini karena dasarnya pengalaman kita. Betul sekali. Jadi kita kembalikan lagi bahwa memang COVID ini kondisinya seperti itu. Menyerang dan istilahnya akan menimbulkan efeknya seperti itu. Sehingga kita bisa menjelaskan ulang dan memang manfaatnya seperti itu, kan gitu ya. Saya dulu untuk maintenance aja hanya pakai reguler Pak Heri ya. Sekarang sudah kita tambahkan plus. Karena saya memang butuh antibody itu. Kita ini sudah benar-benar yang kayak apa dipagarin dengan kanan kiri COVID Pak Heri gitu. Ya karena situasi sekarang kita tidak tahu sih ketemu orang ini juga nggak ngerti, lingkungan di mana kita nggak ngerti, apakah resiko COVID atau bagaimana ya. Ini jadi sederhananya adalah bahwa kita biospray ini sudah 20 tahun ya bekerja, salah satu yang menangani paru-paru, masalah paru-paru di pernafasan sehingga nyambung. Kan gitu ya. Jadi saya tinggal mengulang kembali kalau ada pertanyaan apakah kita nggak usah jauh-jauh yang gimana Pak ini. Bu, tolong dong dikirim testimoni COVID karena ini ada pasien COVID. Nggak perlu. Kita cukup menjelaskan fungsi dari biospray itu di dalam tubuh kita apa. Jadi product knowledge itu harus benar-benar kita pahami Pak Heri. Kita melihat luka diabetes itu kan infeksi toh Pak Heri. Itu aja hanya 3-4 bulan sembuh. Kita lihat yang nyata di luar. Tapi kalau peradangan paru ada di dalam. Seperti itu kan. Bedanya cuma di seperti itu aja. Siap. Terima kasih lah. Ini saya ke Gunung-Gunung ini berapa bulan di biospray? Saya di 5 bulan. Wah. Aku menginjak bulan ke-6. Saya sampaikan sedikit cukup menarik karena Bu Nunung ini termasuk 5 bulan di biospray. Tapi ternyata terkenal ini ya, terkenal di lingkungan ini adalah konsultan untuk COVID ya. Iya benar. Boleh diceritakan awal-awal. Saya sedikit memperkenalkan ya Pak.
Bu Nunu ini adalah mitra saya di Kepanjen. Beliau adalah di bawahnya Bu Herna, apoteker. Oke. Nah, Bu Nunu ini awal bermember langsung ngatasi kanker kulit. Oke. Gurunya sendiri langsung ambil paket 7. Oh, siap. Kemudian tetangganya kena ginjal, diabetes tapi komplikasi ke ginjal sudah cuci darah. Betul. Ambil lagi paket 7. Di awal udah rezekinya memang luar biasa. Alhamdulillah. Ada lagi diabetes komplikasi tremor sampai sembuh total penanganan 3 bulan. Ini langsung bersama Bu Antika ya? Iya, langsung pendampingan. Jadi kita mendampingi tim baru itu langsung sampai jadi. Oke. Nah, kemudian beliau bilang, Bu, ada COVID, Bu, di sini satu keluarga, tangani, saya bilang gitu. Akhirnya ditangani, sembuh gitu ya. Ada lagi, jadi dari A bilang, telepon Bu Nunu. Di sini sembuh. Telepon Bu Nunu. Ini sembuh lagi. Iya, betul. Sehingga dia itu paling enak. Di lingkungannya sendiri sudah dipercaya. Gitu. Makanya kepercayaan itu kan penting ya, Pak Heri. Harganya. Jadi saya dulu juga di lingkungan beliau ini Bu Nunu zonanya sudah zona apa? Hitam, Pak Heri. Hitam. Itu masuk aja takut. Gitu ya. Masuk lingkungan itu ya. Iya. Jadi dia itu punya uangnya orang COVID. Itu dikresek-kresek, itu dicantol-cantolin di dindingnya itu. Jadi orang sudah beli, uangnya ini dilapiskan, dibungkus, jadi tidak disimpan lagi ya. Jadi saya pasien COVID ini saya kontrol by phone. Ibu dosisnya sekian-sekian, 3 hari kita evaluasi. Ibu bagaimana? Ini masalah evaluasinya nanti. Saya ingin dengar juga dari Bu Nunu. Awal ceritanya kepada pasien kan? Gimana? Apakah langsung yang ketemu pasiennya atau bagaimana? Gini, kalau saya penanganannya secara tidak langsung ya. Oh ya. Awalnya memang dari WA. Kita komunikasi dengan WA. Ada bukan pasiennya sendiri yang ngomong secara langsung, tapi ada anggota keluarga. Betul. Telepon Bu Nunu, ini kakak saya terpapar COVID, sudah positif, sudah melakukan tes, Bu, sudah antigen sampai PCR. Oh ya, terus gimana ini tentang biospray? Saya langsung diberi nomor telepon si pasien. Ini keadaan yang saya ceritakan pasien yang di rumah ya, belum yang di rumah sakit, yang di rumah. Terus saya sudah komunikasi dengan pasien yang di rumah. Ibu, apa yang Ibu? Saya dengar Ibu sudah positif. Iya Bu Nunu, mohon bantuannya. Jadi saya tanyakan, apa keluhannya panjenengan, apa yang dirasakan. Nah, itu untuk mengetahui COVID-nya sudah menyerang di mana. Sekarang sudah bermutasi kemana-mana kan. Dia ke sesak kah, ke pencernaan kah, atau ke pembuluh darah. Saya tanyakan, adakah komorbidnya Ibu? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada ini justru lebih ringan, Pak. Jadi lebih gampang ditangani. Makanya kalau saya di awal mendengarkan dulu apa yang beliau rasakan, yang beliau keluhkan, baru saya jelaskan biospray. Ibu, biospray kandungannya sudah untuk mengatasi semua keluhan yang panjenengan rasakan saat ini. Macam-macam sih, ada yang pencernaan yang terganggu, kayak gitu, ada yang pernafasan ringan, gitu. Nah, ada yang memang tipes di awalnya itu saya dikira tipes. Iya, gejalanya tuh mirip tipes, tapi kok saya nggak demam banget, kayak gitu. Nah, oh iya Bu, setelah saya dengarkan apa yang beliau rasakan, baru saya memasukkan biospray. Ini Bu, kandungannya ini panjenengan yang diserang pencernaannya misalkan ya. Nah, pencernaan sudah saya sebelum berangkat itu sudah konsultasi dengan Bu Antika. Bu Antika, ini pasien saya yang diserang pencernaan. Jadi 1 sendok air putih pun dia akan muntah. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, lemesnya kebangetan kayak gitu. Terus kayak mana Bu Antika? Ini yang diserang pencernaan karena saya harus konsultasi dengan beliau tentang pengaturan dosis. Akhirnya sudah masuk. Dari awal selalu Bu Antika memberikan dosis terendah. Cukup untuk masalah dosis. Saya pikir ini nanti selanjutnya. Tapi khusus bagi saya pengen tahu ini. Nah, kalau mungkin Bu Nunu tadi sempat ditelepon juga ya, mungkin menanyakan. Bu, ini biospray bagaimana? Nah, saya pengen tahu yang pasien yang belum kenal biospray. Mungkin bisa bantu nih. Bisa dikenal dulu. Jadi gini, COVID itu adalah penanganan secara langsung ada, secara tidak langsung ada. Betul. Yang secara tidak langsung adalah
Beliau di rumah. Di rumah. Ringan, sedang, tapi dia karantina di rumah. Iya, isolasi mandiri di rumah yang ya. secara langsung adalah tim saya juga. Ini namanya Bu Sandra. Dulu awalnya juga pasien, mulai dari anaknya, orang tuanya sendiri sampai mertuanya. Begitu sudah yakin, beliau langsung action, gitu ya. Saya bilang di sini luar biasa, Bu. Bu Sandra ini luar biasa, sudah membantu beberapa pasien untuk sembuh dari biospray. Silakan Bu Sandra diceritakan, beliau adalah seorang perawat Pak. Ini perawat berarti langsung ini ya, langsung ke pasien. Langsung menangani dalam ruangan tersebut langsung. Silakan. Makanya hati-hati dengan Bu Sandra. Jaga jarak. Oke. Nama saya Sandra. Saya kebetulan kerja di rumah sakit. Saya sebagai perawat. Kebetulan juga saya anggota tim COVID. Sebelumnya saya itu juga pasien karena anak saya speech delay. Ibu saya itu punya CTS penyempitan pembuluh darah, terus ada asam urat. Mertua saya diabetes, komorbidnya. Dia ada pengapuran juga, tidak bisa jalan. Setelah ibu dan anak saya bisa bagus, akhirnya saya mengenalkan ke mertua ke Bu Antika. Alhamdulillah tiga-tiganya sudah progresnya bagus. Jadi saya itu berpikir di ruangan saya itu pasiennya sesek hampir semuanya. Dan mereka itu matur kalau kita itu di ambang kematian. Semuanya begitu. Bisa bernafas, besoknya dibangunkan perawat, Pak, Bu tensi ya. Itu mesti mereka bilang alhamdulillah. Kenapa Bapak? Alhamdulillah saya masih nafas. Nah itu meskipun dengan sesek gitu mereka bersyukur. Saya masih bisa melihat jenengan pakai baju astronot. Alhamdulillah gitu kan. Kita jujur kita di ruang COVID itu pakai hazmat lengkap. Betul. APD level 3. Dengan semuanya itu kita yang pakainya minimal 15 menit masuk ke dalam minimal 4 jam atau kita itu sesuai kemampuan. Kalau kita terlalu lama juga hipoksia. Happy hipoksia yang gelir, perasaan gembira itu semuanya kita sudah ngalami. Halusinasi. Sebelumnya saya itu waktu tanggal 1 kemarin ya, ini cerita tentang saya sendiri. Teman saya satu partner itu ada yang positif. Otomatis kita kontak erat. Kita satu partner itu ber-8 orang. Merawat 24 pasien termasuk ICU COVID. Saya hari Sabtu itu saya pilek. Besoknya saya batuk. Saya juga punya komorbid asma. Saya lapor sama kepala ruang saya, gimana ya Bu? Masuk UGD. Masuk UGD lah akhirnya dengan keluhan saya, kemudian diambil lab, akhirnya hasil ECLIA saya keluar 0,100. Itu sebenarnya masih non reaktif, cuma karena saya bergejala dan saya kontak erat dengan teman saya. Akhirnya sama dokter paru saya dianjurkan untuk istirahat 3 hari. Karena saya kebetulan cuma ISPA. Diagnosanya seperti itu. Alhamdulillahnya toraks saya juga masih lumayan bagus. Dari situ malamnya saya berpikir, apa saya mau mencoba biospray-nya anak saya ya? Saya takut juga karena saya nanti di ruang COVID kok kena COVID. Nanti saya perawat jadi pasien. Takut ya? Takut saya. Saya sempat tidak berhubungan sama Bu Nunu karena saya takut. Jadi dosisnya saya ikut dosisnya anak saya. Saya semprot biospray, 3 kali semprot, besoknya saya di WA, besok swab. Akhirnya besoknya 2 hari kemudian saya swab. Menunggu hasil itu ndredeg. Semua pasien yang menunggu hasil swab itu ndredeg, termasuk saya. Tapi saya tetap konsumsi biospray 3 kali sehari. Besoknya saya negatif, alhamdulillah. Tapi saya itu masih ada gejala. Akhirnya oleh dokter paru dianjurkan untuk swab kedua. Pakai biospray. Total saya pakai biospray sampai saya itu swab 2 kali itu negatif. Itu 3 hari. 3 hari. 3 hari itu alhamdulillah hanya reguler. Iya. Terus saya itu hari kedua sesek saya berkurang. Batuk berkurang. Swab setelah swab kedua besoknya saya sudah nggak batuk. Dan itu sama dokternya, sama pakai obat apa? Obat saya Kak. Saya dari rumah sakit cuma dapat obat semprot sama antibiotik aja. Obat semprot itu obat apa? Saya Serapid. Yang itu.
karena saya asma. Setelah saya itu negatif, otomatis saya disuruh kerja, nggak isoman, nggak iso bolos, iya, nggak bisa liburan. Akhirnya di rumah sakit saya ketemulah sama pasien-pasien saya yang penurunan kesadaran, sesek dan lain-lain. Terus saya ketemulah sama sepasang suami istri. Iya. Pak Nurul dan Bu Nurul namanya, sama-sama Nurulnya. Pak Nurul dan Bu Nurul. Iya. Asli ya namanya. Asli. Bukan Pak suaminya karena Bu Nurul, dipanggilnya Pak Nurul. Nurul Fatoni, Nurul Hidayat. Oh, ya, gitu. Pak Nurul dan Bu Nurul. Iya. Terus saya itu, ya Allah kasihannya si bapaknya ini masuknya dengan penurunan kesadaran. Saturasinya itu kurang dari 80. Masuknya. Si ibunya lebih kuat, saturasinya 84, 85. Si bapaknya ini kondisinya maaf ya, jelek. Masuk ke ruangan saya dijadiin satu. Oh, satu ruangan. Satu ruangan berdua. Berdua. Iya. Akhirnya hari kedua tetap tensinya tinggi, dua-duanya. Bapaknya itu ada komorbidnya stroke dan hipertensi, si ibunya juga hipertensi. Akhirnya saya hari ketiga itu nekat, kok seakan yo saya tahu ilmu, tapi kok nggak tak kasih tahu. Akhirnya saya matur sama Bu Nurulnya, Bu, kersokah penjenengan saya kenalkan dengan biospray. Itu apa Bu Sandra? Itu adalah pendamping obat-obat medis Bu. Saya sekarang pakai biospray Bu. Jenengan tahu saya sesek, saya sudah berkurang banyak. Mau, gimana caranya? Saya bawakan. Jangan. Saya akan teleponkan jenengan dengan konsultan saya, biar nanti dijelaskan. Kalau sudah nanti saya akan ngasih obatnya sama jenengan. Terus saya teleponlah Bu Nunu. Nanti sampai mata Bu Antika ya opo. Terserah sampean, pokoknya semuanya untuk konsultannya beliau berdua. Iya. Selanjutnya ambil. Iya. Saya masukkan. Nah, saya kan takut ya. Barang yang masuk ke ruang COVID, keluar itu kan harus disteril dan rumah-rumahnya. Saya ini bawa uangnya gimana? Akhirnya dikreseki lah sama orangnya. Dikreseki ya tak taruh kayak baju kotor gitu. Jadinya punyanya Bu Nurul gitu ya. Saya taruh di luar. Mau saya bawakan ke dia, saya juga nggak ngitung itu uangnya berapa. Tak kasihkan keresekan gitu. Terus tak sampaikan dosisnya sudah jelaskan Bu, sudah. Hari itu saya kasihkan tensinya bapaknya itu 180/110. Dia ada belum di awal. Terus Bu Nurulnya juga 200 waktu itu. Akhirnya pakai satu hari, besoknya 160. Terus bapaknya mau pusing. Saya matur sama Bu Nunu, enggak apa-apa kah? Enggak apa-apa, dilanjutkan. Besoknya sudah enggak pusing dan tensinya itu berangsur-angsur membaik. 2 hari setelah minum konsumsi biospray itu, saturasinya Pak Nurul itu pertamanya 80. Dia jadi naik 89, 90 itu tanpa oksigen loh, itu beneran saya nggak bohong. Ini sudah langsung nyambung ke testimoni karena saking antusiasnya rasanya saya pingin. Saya padahal cuma membatasi untuk bagaimana sih jenengan ngomongnya gitu ya. Maksud saya ya karena tapi ya betul. Kita itu makanya kenapa saya selalu bilang kepada teman-teman saya ini, jangan pernah menangani pasien itu minta testimoni. Karena kondisi pasien A dengan pasien B itu penanganannya berbeda. Baik, saya terima kasih. Itu diingatkan juga. Jadi intinya adalah ketika ya ini keberanian awalnya karena Bu Sandra ini menyadari kemampuan biospray, akhirnya memberanikan diri. Nah, memberanikan diri hanya ngomong, Bu, maukah jenengan saya kenalkan atau mungkin saya kenalkan. Saya berikan. Biar beliau sebagai perawat tidak terbebani. Betul. Aku ini punya kode etik Bu Andika. Nah ini yang penting karena beliau saya punya kode etik. Semua orang medis itu kalau belum mengenal biospray selalu kode etiknya yang ditonjolkan dulu. Betul. Bu Sandra nggak boleh yang ngapa-ngapain. Nggak usah jelaskan panjang lebar. Bilang maukah tak bantu dengan obat pendamping ini, dia sebagai komplementer medis. Nanti biar dijelaskan konsultannya. Ini yang penting. Ini yang penting. Jadi poinnya adalah bagaimana Bu Sandra ini mengenalkan hanya sebatas karena beliau punya tanggung jawab di di medis juga di sebagai orang medis, jadi tidak boleh memang ya. Boleh. Tapi dalam hal ini kan bagaimana menjelaskan kepada pasien ini yang saya butuhkan dari Bu Antika nama Bu ada. Sebenarnya bagaimana ini
Karena iya. Ada pengalaman saya juga. Orang nggak nelpon saya dulu tapi saya yang masuk proaktif. Gimana? Jadi saya telepon, saya menanyakan kebenarannya dulu. Oke, gitu. Bahwa beliau ini sakit. Ya, bahwa beliau panjenengan sudah positif kah? Nah, sekarang itu gitu loh Pak. COVID itu dianggap aib kayaknya ya. Jadi orang itu kayak menyembunyikan. Menutup diri. Jadi kita nggak bisa langsung nanya, kan COVID ya? Kan nggak bisa. Jadi kita harus pelan dan privasinya mereka dijaga. Jadi saya masuk melalui WA juga untuk menanyakan. Setelah memang beliau itu sudah ngakoni, ya saya positif Bu. Nah itu baru saya masuk. Ada banyak. Ada satu pasien itu orangnya memang sangat tertutup. Dia adalah pegawai bank Kepanjen ya. Betul. Bu Nunung ini dapat referensi, tapi yang memberikan referensi itu nggak boleh bilang bahwa bilang kalau dari aku loh ya, nanti dia ngamuk. Betul. Ya itu, jadi saya masuknya saya tuh mencari akal bagaimana supaya bisa menghubungi orang si A ini. Itu gara-gara saya setir sama dia lagi prospek juga. Di tengah jalan saya dapat inspirasi. Saya punya orang puskesmas. Oke. Jadi saya akalin bahwa informasi ini didapatkan dari puskesmas. Iya, puskesmas dapatnya dari dinas kesehatan dia. Jadi Ibu, tugas kami memang membantu orang-orang yang terkena COVID. Kalau Ibu mau kita dampingi dengan produk BioSpray, hanya pengobatannya disemprot di bawah lidah itu jauh lebih cepat. Penyerapannya 90% Ibu. Tapi kita akan mendampingi obat yang Ibu konsumsi. Bisa diulangi lagi yang tadi? Saya ini dari puskesmas. Ibu bekerja sama. Bagaimana kok bisa tahu saya kena COVID? Karena dia orangnya orang tertutup. Betul. Hati-hati ini mulut. Benar. Ibu mohon maaf, saya mendapatkan informasi ini satu Kepanjen semuanya saya pegang Bu untuk informasi pasien COVID. Betul. Karena tugas kami sebagai orang kesehatan membantu orang-orang yang terkena virus ini. Ibu Kerso kami bantu. Kami akan memberikan obat pendamping untuk Ibu. Wah, ini luar biasa. Obatnya dahsyat Bu, cukup disemprot di bawah lidah, penyerapannya 90%, sehingga nanti sesak nafasnya Ibu, batuknya, saluran pernafasannya Ibu akan dipercepat. Ini sebenarnya menarik ya, ketika kita bukan masalah berani atau tidak, tapi memang ini memang benar karena orang butuh memang kita juga sampaikan dengan benar. Kita ada pendekatan juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, langsung closing. Nah, ini gambaran bahwa ini adalah kreasi, tapi maaf tidak juga boleh ngomong wah saya dari dinas kesehatan, saya dari tapi kami istilahnya mendapatkan informasi atau bekerjasama dengan puskesmas untuk menangani pasien COVID. Minimal saya punya orang dalam di puskesmas. Kadang-kadang diinfokan, Bu, itu loh tetanggamu sebelah kanan blok ini kena Bu. Datengin. Wah, tim dari puskesmas yang menelpon saya seperti itu. Satgas sekarang sudah mulai. Saya ini bekerja sama dengan Satgas. Nah ini Bapak Ibu sekalian banyak jalan bagaimana memberikan istilah informasi ataupun mendapatkan informasi tentang hasil COVID ya. Tapi memang ini tentunya butuh kejujuran dan kebaikan dan niat Bapak Ibu sekalian untuk bisa menolong orang ya, bukan kita tidak mencari karena ini adalah kamu ini kebetulan di kesehatan itu saya momen ya. Iya gitu ya. Iya. Rumah sakitnya itu mengcovidkan. Rumah sakit itu mengcovidkan pasien. Nah itu yang saya tidak suka paling aneh. Nah ini memang perlu dicatat Bapak Ibu sekalian bahwa banyak kita juga harus memberikan penjelasan yang benar bahwa tidak ada niatan ataupun istilahnya politisasi dari pasien COVID dari rumah sakit. Ini harus kita sebagai konsultan kesehatan juga bisa bicara dengan baik dan benar ya. Kita sudah cukuplah mendapatkan poin bahwa memang ini salah satu langkah dan memang penyampaian yang kurang lebih bisa Bapak Ibu tadi saksikan dari narasumber kita. Sekarang gambaran ya, karena tadi sempat sudah disampaikan kalau Bu Nunung ini istilahnya menangani berbagai pasien. Iya betul. Kebetulan isolasi mandiri di rumah. Ya. Ada yang di rumah sakit juga. Ada yang juga di rumah sakit. Ada juga lah. Kalau Bu Sandra langsung karena menangani di dalam ruangan COVID ya. Nah, ini kan ada banyak pasien ya. Pasien dalam kondisi yang ringan, pasien yang sedang, pasien yang serius. Kita mengulang lagi. Ini bagaimana sih cara menangani gambaran Bu Antika awal bagaimana? Melihat pasien dari tadi penjelasan
apa yang diserang, apa yang dirasakan. Nah itu bagaimana? Kira-kira penanganan selanjutnya bagaimana? Nah, kalau saya banyak saya tangani yang tidak langsung. Baik. Ya. Yang saya tangani secara langsung itu saya bekerja sama dengan orang-orang rumah sakit. Oke. Kayak saya di Malang itu memang kayak rumah sakit di Malang ada beberapa, saya nggak akan sebutkan. Beberapa rumah sakit di Malang itu kalau ambil paket-paket, Pak. Oh. Jadi kita taruhnya langsung di security. Nanti disitulah yang membantu akan mengambil. Makanya kenapa suplai itu harus banyak di saat COVID. Ya, ini pesan yang sangat-sangat jelas ya, bahwa kita sebagai konsultan bioskop harus punya stok yang banyak. Betul. Ya, siap. Ya. Jadi secara tidak langsungnya itu kita menanganinya langsung kontak dengan keluarga yang sehat ya. Kita komunikasi, kita evaluasi per 3 hari. Bagaimana hasilnya? Dosis naik turun, Pak. Bapak sesak lagi, turunkan. Bapak sudah enak, naik lagi. Bapak semakin enak, naik terus sampai 10 semprot, Pak. 10 semprot. Ini luar biasa. Para polri ya, para polri kita tangani, kena semua kan banyak polri meninggal kan ya. Jadi kita tangani banyak itu para polri yang terakhir ini Pak Heri. Itu kita juga kontak langsungnya dengan keluarga yang sehat. Seperti itu. Ingat Bapak Ibu sekalian, ini sedikit sensitif kalau masalah dosis ya. Karena apa? Sensitif ini bukan hanya masalah dosis standar yang dianjurkan, tapi Bu Antika menerapkan sistem bagaimana istilahnya follow up. Bagaimana nanti kontrol pasien si A, si B ini kalau mengalami penaikan seperti ini, kalau menaik penurunan seperti ini, dosisnya ini bermain ternyata. Pengolahan dosis. Pengolahan dosis. Iya. Jadi kelipatan ganjil kan? Udah. Oh enggak ya? Tergantung kondisi. Tergantung kondisi ya. Iya, tergantung kondisi. Kita pasien lagi sesak nafas. Makanya selalu saya tanya, sesak apa enggak Bu? Iya Bu, ada sesak sedikit. Kita kasih dosis terendah Pak Heri. Biospray yang reguler itu mengajak kita untuk memperbaiki diri dengan cara regenerasi sel. Di saat organ tubuh kita bermasalah diajak bekerja, memperbaiki diri, tidak kuat Pak Heri. Makanya kenapa dosis itu kita rendahkan dulu. Karena healing resistnya maksudnya. Iya, betul. Plus ini akan membantu untuk meningkatkan antibodi supaya apa? Setara Pak Heri. Antibodinya semakin menaik, semakin bagus, biospray reguler tugasnya untuk mengajak bekerja, memperbaiki diri. Di semakin bagus dosis akan naik, semakin bagus dosis akan naik. Jadi kontrol tiap saat pasien-pasien itu ya. Kita akan rutin di awal. Kita harus bisa pengelolaan dosis. Jangan sampai kita dikomen, kenapa ini pakai biospray kok tambah sesak. Betul. Akhirnya kita jangan sampai seperti itu. Makanya kenapa saya selalu mengarahkan kepada semua tim saya, evaluasi 3 hari pertama. Ingat Bapak Ibu sekalian, ini penting. Ini ilmu yang sangat penting yang bisa kita lihat atau bisa kita dengarkan, bahwa evaluasi atau istilahnya follow up ataupun istilahnya kontrol pasien dalam tempo waktu 1-2 hari itu penting, sampai 3 hari ya. 3 hari kepekaan Pak Heri. Jadi penyakit-penyakit yang nanti akan ada reaksi awal ya, atau healing krisis tadi. Kita harus punya kepekaan di situ. Oh, penyakit ini pasti akan ada reaksi awal. Jadi daripada ada reaksi awal, lebih baik dosisnya rendah. Gitu. Jadi biar merasakan atau adaptasi dulu ya. Yes. 3 hari kita evaluasi, baru dosis kita normalkan. Minggu 3. Semakin bagus, naik lagi 4. Pasien kanker yang kita tangani seperti itu, sampai pasiennya saya gini kan, ibu merasa enak naik kanker gigi satu-satu. Jadi mengerti ya. Step by step ya. Untuk pasien COVID yang status OTG kan biasanya tanpa obat dari dokter Bu ya? Ada. Yang terkonfirm ya, yang terkonfirm. Jadi dia positif tapi OTG. Ada gejala. Itu ada tambahan obat. Dari puskesmas ada. Dari puskesmas ya. Itu yang pemberian ya Bu ya. Tapi kalau memang dia berobat ke dokter yang dipercaya, ada. Jadi itu selalu ada Pak. Ini ringan, termasuk ringan karena tanpa keluhan. Sehingga ini penerapan biospray-nya contoh ini bagaimana dosisnya? Iya, standar. Tidak ada gejala. Langsung kita kasih 3 semprot. 3 semprot 3 semprot malam, 3 semprot jam 12, 3 semprot sore jam 5. Paginya, 3 semprot malam, 3 semprot jam 9 reguler, sore reguler. Plusnya 3 semprot plus pagi bangun tidur,
sama jam 12 siang. Oke, ya ini gambaran ya sedikit istilahnya teknis bagaimana memberikan dosis kepada pasien COVID ya, terutama yang OTG yang membutuhkan segera imunitasnya udah naik gitu ya. Betul. Oke, yang Jadi selanjutnya kalau yang sedang mengalami Ada yang ada sesak nafas. Oke, jadi reaksi Sedang itu biasanya keluhan. tapi ringan, tidak yang mengganggu-ganggu. Mengganggu. Jadi keluarnya ada sesak nafas pun sedikit sama batuk-batuk. Oke. Nah, Itu pasti sudah terkonfirm di rumah sakit atau di puskesmas, dapat tambahan obat medis, sudah. ditambahkan Rata-rata biospray. Sudah. Oke. Rata-rata sudah. yang terkonfirm. Kalau Ya. yang Yang belum tidak. juga ada dalam satu keluarga. Ada, kan ada yang tidak apa-apa. Yang tes itu 1-2 anggota keluarga aja. Yang lain ini kan juga Tidak. tapi Oke. tidak terkonfirm sama Ini puskesmas. tidak pakai. Nggak Yang ini pakai. biospray top. Oh, Yang ini biospray. regulator. Jadi yang tidak terkonfirm. Satu keluarga ada 2, yang 2 ini didampingi Positif. obat. Yang 3 ini enggak. Karena dia juga nggak ada gejala dan lain-lain, dia harus pakai biospray, Oke. cukup biospray Cukup top, biospray. regular plus. Ya, Nggak jadi ada. ini penting buat penanganan. Jadi kita harus tahu bahwa si A si B yang mengalami COVID dalam status COVID sedang, itu juga sebenarnya pertama kita sarankan juga kalau ada keluhan, ya silahkan ke rumah sakit atau ke puskesmas, Ya, betul seperti itu ya, tenaga kesehatan. untuk mendapatkan kejelasan dan juga tambahan obat. Ditambahkan biospray kan gitu. Iya, ya. betul. Kalau untuk case yang lebih tinggi atau serius, bagaimana penanganannya? Kalau jenengan Bu kan Sandra itu untuk yang Sandra. serius. Yang langsung. sempat ada yang hilang kesadaran tadi ya. Iya, banyak kayak ini. Kami Ada saya ya. Iya. Jadi Gimana? untuk saya kalau Bu Sandra kemarin ya disemprot biospray langsung gitu Bu Sandra. Hilang kesadaran gimana caranya? Kalau Pak Nur itu kan dia sudah hari ketiga. Oke. Dia masih ngelayar, maksudnya enggak fokus. Jadinya fokus. dia itu kepingin apa ya, turun aja kamar mandi ngeliong, terus tidur kembali, kakinya masih di bawah gitu, akhirnya perawatnya kan. Oh, iya. Ini berbahaya Bu. Jadinya kalau misalnya dia jatuh di kamar mandi itu tambah nambahi. Oke. Akhirnya akhirnya ya saya perkenalkan itu 1 kali semprot kan, barang datang saya ajari kan. Oke. Si ibunya setelah disemprot kemudian nyemprot bapaknya, badan saya kok enteng ya Bu Sandra. Loh, entengnya gimana Bu? Ringan ya, ringan. Ini saya belum minum. Kan kalau saya maturnya nanti setelah disemprot tahan 5 menit minum air hangat. Iya. Nah di ruang COVID itu jarang ada air hangat, adanya aqua gitu. Air mineral ya. Air mineral gitu. Nggak apa-apa kan? Nanti gini aja, biar konsultannya menjelaskan. Ini saya buka segel, saya ajari mereka. Besoknya si bapaknya ini maem yang pertamanya disuapi di tempat tidur, jembret semuanya. Besoknya tuh duduk. Oke. Masih pakai masker nebulizer, pakai masker yang oksigenan itu. Saturasinya sudah 92. Oke. Pakai itu. Terus dia merasa ampek ya. Padahal 3 hari ke belakang itu kalau nggak pakai nggak kuat. Setelah pakai biospray 2 hari itu katanya ampek, enggak mau aku pakai ini, enggak mau. Pakai biospray enggak mau? Bukan pakai maskernya. Oksigennya enggak mau. Baik. Akhirnya Sudah mulai sumpah. iya, ampek dia ampek enggak mau pakai itu. Saya enggak sesek. Oke, jadi istilahnya antara nafas normal sama yang di kasih itu dia sudah tidak merasa tidak membutuhkan lagi. Akhirnya saya ganti yang asal biasa. Oke. Ini masalah dosis ini kan sudah jelas, tapi penyemprotannya bagaimana? Kan beliau masih, mohon maaf, ada struknya juga kan? Pak, bapaknya itu termasuk orang yang manut sekali. Oke. Jadi dia itu disemprot, tahan ya Pak, tahan. Kadang si ibunya lupa, sudah 5 menit, nggak disekolah. Jadi diem aja ya. Ini Pak Eri, saya kalau menangani pasien, misalkan Bu, saya ini kalau ini lagi mual, obat lambungnya kan sakit. Betul. Kenapa saya kasih dosisnya rendah dulu, obat lambung tetap dipakai, dosis rendah dulu. Kita fokusnya di lambung dulu. Di saat nanti lambungnya 2-3 hari itu udah bagus, baru dosis kita naikkan, fokus di penyakit yang harus kita tangani. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa kita juga dengarkan bahwa memang tindakan-tindakan yang kita lakukan terhadap pasien COVID memang terbatas ya. Kita tidak bisa tatap langsung dan tidak bisa langsung menyampaikan kepada pasien. Tapi intinya adalah kontrol atau telepon. Nah, kalau memang kesusahan ya memang ada keluarga yang membantu atau ada perawat yang memang mendampingi. Ya, memang kebetulan pas gitu ya. Nah, ini adalah kondisi di mana memang yang kita harapkan ya. Tapi saat ini memang semua pasien COVID sudah ada pendamping dan ada ini ya.
Kalau obat medis ya. Oke, obat medis semuanya sudah ada. Tetap Oke. boleh dilepas. Oke. Nggak boleh dilepas karena akan membantu banget Pak Heri itu Pak. Ya, tapi memang sejauh ini belum pernah langsung kontak dengan pasien COVID kan? Oh tidak. Tidak ya? Oke. Setelah 20 hari kami datang. Setelah 20 hari ya? Iya betul. Oke. Yang kontak hanya saya. Oh, yang kontak memang langsung Bu Sandra ya? Dia kontak. Karena memang bertanggung jawab terhadap ruangan ya. Iya. Pasien COVID banyak yang kita rekrut Pak Heri di Malang. Makanya Wah, Malang itu semakin besar di saat pandemi. Oke. Pandemi membawa berkah Pak Heri. Pandemi membawa berkah ya. Betul. Menurut saya pandemi ini juga menyelamatkan kemanusiaan. Iya. Tidak menjadi Jadi dia makan yang kita beli. selamat, dia ingin berbagi, kita rekrut. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu mungkin ingat, tapi intinya adalah jangan berhenti dari untuk Bapak Ibu sekalian, karena apapun harus kita coba untuk menginformasikan masalah beliau nanti berkenan atau tidak. Ini juga nanti kembali pada beliau masing-masing. Iya, betul. Saya mendengar juga ada pasien COVID Koma. yang tadi yang udah koma. Ini, Iya. dari contohnya. Ini pasien Ini saya. pasien kami Pak Heri. Bu Cari ya. Dia sudah punya penyakit Komorbid diabetes, masih muda cantik. Ini dia selalu memberikan, Bu, saya sudah seperti ini, Bu, saya kondisi saya buruk. Statusnya. Iya, betul. Nah, ini laporan terus, pasiennya laporan terus ke kita sampai dia cantik seperti ini. Ada ada Dia sampai mulai aduh. Ya. ini yang ngalamin koma. Nah, ibu Sempat koma, Iya, ya? sempat koma 10 hari bangun langsung ingat biospraynya karena sebenarnya dia adalah pasien diabetes. Oke. Pasien saya diabetes, ternyata dari awal saya kontrol beliau itu sudah diwanti-wanti ya Bu Antika Betul, ya. betul. Jangan kemana-mana Jangan dulu Bu. sedih-sedihan dulu. Sudah ada komorbidnya kayak Merasa gitu. sehat. Merasa sehat dia keluar akhirnya terpapar. Betul. Koma 10 hari bangun cari biospraynya. Telepon suami, "Papa, ambil no biosprayku," kayak gitu. Nah, itu dia karena diabetes ya, Iya. yang diserang pembuluh darahnya, dia sampai kayak orang stroke nggak bisa jalan. Oke. Jadi wis dipantau, Sepertinya sudah kena. Oke. 10 hari terus pakai biospray di hari kedua ya Bu Antika ya. Dia sudah bisa ke kamar mandi. Sampai hari ke-10 karena ditahan. Saya nggak yakin kalau sampean ini sudah sembuh, perawatnya yang bilang Iya. gitu. Soalnya pas isolasinya sudah dibawa ke rumah sakit lumayan besar. Jadi perawatnya enggak begitu percaya. Ternama dan besar yang ibu ini. Saya nggak yakin ditambah dulu ya Bu, 3 hari aja. Jadi perawatnya. Sedangkan si pasien ini enggak satu tahun pulang. Iya. karuan udah tingkahnya. Terus nggak mau. Untuk ke pejabat atau mungkin sekarang Mbak, dari Bu Antika, gimana kita menjelaskan atau menginformasikannya kepada beliau tentang produk kita, khususnya yang belum mengerti tentang biospray atau belum kenal tentang biospray. Iya. Memang tidak semua orang percaya langsung Pak. Betul. Rata-rata tidak percaya, dikira kita ini produknya seperti apalah. Kemarin juga yang percaya. saya banyak Bu dengan penawaran A, B, C, D, E 10 tahun. Iya. Kami bekerja sama dengan rumah sakit aja hampir seluruh Indonesia. Iya. Dan kami memang dikhususkan untuk mengatasi penyakit degeneratif. Baik. Penyakit degeneratif ini adalah penyakit penyerta untuk orang-orang yang mudah kena COVID. Oke. Makanya kenapa biospray mampu mengatasi pasien COVID, karena di dalamnya sudah ada kandungan biasa. Seperti itu. Itu ya Bu Antika, masuk akal. Iya. Oke. Kita nggak pernah yang Nggak pernah. apa-apa. Sederhana banget, penyampaiannya juga sesederhana itu. Iya, sebenarnya ini kembali lagi bagaimana kita menguasai produk. Betul. Dan juga ya memang ya kita tidak harus mengerti posisi beliau. Kita ini berbagi kepada pasien atau membantu kepada pasien
itu intinya memang benar-benar yang dari hati, tidak semata-mata kita menjual produk nanti timbal baliknya kita keuntungan. Gitu ya. Sosialnya ada. Nomor satu hari ini adalah ya apa caranya supaya pasien kita ini sembuh dulu. Jangan melihat pasien uang ini bagaimana? Saya tidak pernah matur soal uang. Jadi saya cuma bilang Nggak pernah. maukah jenengan saya kenalkan dengan Biospray, nanti konsultan saya berapa harganya? Ya, nanti itu konsultan Iya saya. Tapi kan bukan berarti tidak ngomong. saya nggak ngomong saya. intinya itu kita tidak seperti beberapanya sesederhana mungkin, Betul. dimengerti dengan mudah, nggak perlu kita menjelaskan dengan bahasa-bahasa medis yang rumit, gitu ya, sehingga masyarakat itu bisa menerima dengan luar biasa. Dan pada akhirnya, insya Allah semuanya itu sudah benar-benar yang tercover Pak Heri. Jadi supaya bagaimana minimal adalah pasien atau masyarakat itu meyakini. Jadi kita tidak perlu menjelaskan dengan terlalu tinggi dan terlalu karena memang pada dasarnya prinsip produk kita sendiri sederhana. Cuman istilahnya mekanismenya sangat luar biasa. Oke, masalah harga. Kembali lagi, kita nggak ngomong uang di sini. Tapi kita ngomong uang sama pasiennya. Iya. Produk saya memang mahal. Memang mahal. Ingat ya. Produk saya memang mahal. Iya. Tapi saya tidak pernah memaksa pasien kami untuk berobat. Saya kepingin pasien saya berobat itu dengan bahagia. Maksimal. Kalau keinginan bahagia, semua sel-selnya akan menjadi bagus, dibantu dengan Biospray itu hasilnya luar biasa. Apalagi pengobatan kita itu simple di bawah lidah, tidak melalui pencernaan Pak, tetapi langsung melalui otak. Terus uangnya kapan? Itu saya. Ya kan gitu ya. Lebih-lebih wah ini gratis bahagia. Ibu hari ini emang duitnya ibu atau emang nyawanya ibu nggak ada tokonya. Kalau ibu sehat, ibu bisa mengambil uang, mencari uang berapa besar tuh. Tapi kalau hari ini ibu di karantina seperti ini, ibu bisa apa? Melihat dunia aja nggak bisa. Kan? Terbatas di kamar. Dunia ibu hari ini mahal Bu. Sebetulnya yang mahal tuh bukan Biospray-nya, tapi penyakitnya ibu. Catat, dunia itu mahal. Ya karena apa? Orang di karantina tidak bisa lihat apa-apa, kecuali lihat WA kan gitu ya. Ini ya, Saya mengalami. Bagaimana? Saya kan tidak isolasi mandiri karena COVID, tapi saya bergejala, otomatis saya menghindar dari keluarga saya, terutama dari anak saya. Itu Masya Allah, yang namanya sedih itu pol-polan Pak. Kita dunia saya hanya di kamar dengan HP doang. Jadi makan pun saya dikirim di depan kamar, keluar-keluar hanya untuk ke kamar mandi. Tengah malam kalau mau yang lain ke kamar mandi yang gede, tengah malam jam 3 saya Pak keluar biar nggak ngelewati siapa-siapa. Ngenes dia Pak. Bayangkan. Takut untuk keluar melihat dunia luar tuh lo takut. Buka jendela itu lo nanti kalau jam 9 sudah tak tutup lagi. Di ruangan 4x4 meter cuma tila nggak ada TV, cuma ada HP. Iya, makanya yang saya bilang sedih Pak. Mahal ya Bu obatnya. Iya. Sebetulnya yang mahal bukan obat saya Bu, tapi yang mahal itu penyakitnya ibu. Ibu kemarin dikasih obat ABCDE, hari ini apa hasilnya? Belum Bu, ini saya masih sesak terus. Belilah obat saya yang murah ini. Cuma 3,3 sepasang. Ya, itu gambarannya. Jadi sebenarnya bagaimana menjelaskan? Memang produk kita mahal, tapi lebih mahal kesehatannya ibu atau bapak, kan gitu ya. Saya kemarin sempat komunikasi sama salah satu perawat juga di rumah sakit swasta di Surabaya. Per day untuk biaya umum perawatan COVID ya, bukan yang untuk sementara ini masih ditanggung oleh pemerintah. Itu kurang lebih 7 juta per day ya, standar per day ya. Itu masih standar ya. Itu harus dibayar dulu oleh pasien ketika sudah keluar dari rumah sakit. Nanti akan dicoba diklaimkan kepada dinas kesehatan. Cairnya kapan? Nggak tahu. Saya cuma ketawa. Insya Allah. Jadi kalau per day itu sudah 7 juta, ini minimal yang standar ya 7 juta. Tinggal nanti berapa hari?
Ada Mungkin deposit. sekarang ini ya mohon maaf, Deposit. tim asuransi juga lagi bingung. Ya Pak, orang beli BioStre 2 sepasar aja, COVID. Hari keempat, sesak sudah reda, batuk sudah hilang. Pak tanya, yang mahal mahal Bu obat kita? Enggak Bu Antika, enggak Bu Antika gitu. Nah, jangankan kalau di rumah sakit 7 juta tadi Pak ya. Dibuat ambil BioStre udah dapat 6 ya. Ini aja sudah bagus. Sudah ngatasi. semoga apa yang memang diberikan pada kesempatan siang hari ini bisa menjadi inspirasi dan juga ilmu. Tentunya karena apa? Mohon maaf karena memang COVID belum menurun. Belum ada obatnya. Siapa yang sudah dapat jatah vaksin? Alhamdulillah. Kalau kita menunggu vaksinnya belum tahu nih yang umum di masyarakat umum ya. Saya aja belum. Belum ya? Oh, yang medis saja belum, apalagi yang masyarakat umum. Jadi kesempatan kita untuk menjaga, mohon maaf ya, kita tidak menawarkan ini untuk kepentingan kita sendiri, tapi menjaga keluarga, menjaga teman, menjaga saudara, menjaga istilah kenalan-kenalan kita dari resiko COVID itu lebih penting. Betul. Jadi ini kita harus tekad bulatkan untuk menyampaikan informasi ini kepada semua orang. Semua masyarakat. Oke. Semua lapisan. Selain kita langsung kontak, media sosial saat ini saya lihat paling aktif memang Bu Antika ya di Instagram. Dan anak-anaknya maksudnya. Anak-anaknya, Anak-anaknya. Oh semua satu jaringan memang mengaktifkan Iya, Instagram ya. memang ada diajarkan untuk itu sih. Sebagian itu memang ada yang ikuti, ada yang enggak, terserah mereka kan. Tapi kan sosial media ini jalan satu-satunya untuk saat ini. Orang kan nggak jalan-jalan, nggak keluar, nggak ketemu, nggak arisan kan. Ya dari media sosial itu. Oke, jadi update status. Iya, update status itu rutin. Gitu ya. Nah, kira-kira yang di update status itu apa? Tentang kehebatan BioStre atau masalah COVID? Macam-macam sih. Semua itu bergantian Pak. Mulai dari kehebatannya BioStre, kegiatan kita lakukan selama pandemi. Ngapain aja kita yang orang bilang nggak ada kegiatan berarti semuanya tutup, tapi saya hari ini memang lagi fokus diundang sekolah-sekolah Bapak Ibu. Jadi dari sekolah-sekolah inilah malah justru kami mendapatkan beberapa tim Bapak Ibu guru yang hari ini tanpa kita suruh mereka aktif semuanya untuk bergerilya bahkan berbagi dengan luar biasa. Oke. Jadi ini sebagai catatan juga Bapak Ibu yang masih belum aktif di media sosial karena kesempatan kita ini masih online, masih juga digital dari sifatnya kita memang masih di work from home. Jadi momen untuk memberikan informasi itu melalui sosial media. Apa yang di-share ya tentunya semua. Tadi Bu Antika menyampaikan status WhatsApp, Facebook, Instagram. Instagram. Jadi saya itu pengiriman ke beberapa kota dalam satu hari itu sampai 2-3 paket sehari. Istimewa. Gitu. Iya. Ya ini rahasianya Bu Antika tetap update status dan tetap memberikan informasi kepada semua orang melalui semua media ya. Betul. Yang di-share atau yang diinformasikan adalah pertama yang tentang produk, tentang kegiatan dan juga testimoni pastinya seperti itu. Oke, nanti Bapak Ibu yang saya lihat udah ada beberapa pertanyaan bisa juga nanti dimasukkan di kolom chat. Tentunya kalau sudah mengikuti materinya Dr. Heri itu akan paham banget bagaimana caranya kita menangani pasien itu nggak perlu kita cari testimoni. Cukup kita sebagai seorang konsultan ini dengan profesional kita menjelaskan bagaimana kualitas produk ini untuk tubuh kita. Dari situ mereka mengatakan masuk akal, pasti akan langsung closing. Jadi saya pribadi Pak Heri tidak pernah, Bu, saya ini kena stroke. Adakah Bu orang yang sembuh dari stroke? Saya tidak akan bilang bahwa percuma Bapak tak kasih testimoni stroke. Orang kondisinya Bapak ini dengan pasien saya yang sembuh ini beda. Saya menjelaskan stroke itu apa, BioStre hubungannya dengan stroke apa. Seperti itu. Ini nanti akan kita ulas lagi tentunya dalam materinya Bu Antika ya seperti biasa. Tapi saya berharap nanti materinya bukan materi yang biasa, tapi khusus bagaimana menjelaskan sesuatu keluhan yang dialami oleh pasien sehingga kita bisa memberikan referensi yang benar. Kaitannya. Jadi berhubungan kan gitu ya. Kaitan BioStre dengan penyakit yang betul sekali. Nah, ini yang kadang ini masih 5 bulan tuh udah pinternya luar biasa. Ngalang-ngalang besar. Saya ini sempat koma dari BioStre. Koma dari BioStre. Maksudnya koma itu ya vakum. Sempat mengerti keampuhan BioStre, tapi
Ya karena mungkin kesibukan ya. Enggak. Alasannya apa? Gini, karena pasien saya yang jelek semuanya itu. Dari kena biospray sembuh sih. Cuma pertama pasien saya berhadapan tuh pasien yang masya Allah jeleknya ini bisa ditangani biospray karena jeleknya seperti itu masya Allah diambang kematian itu loh. Sempat shock Saya saya. bilang kayak gini ke Bu Sandra. Bu Sandra ini orang rumah sakit. Apakah terus kalau rumah sakit ada yang meninggal rumah sakitnya ditutup? Oke. Mental. Ibu, ini ada rahasia. Persiapan mental. Ya, rahasia. Jadi kalau misalkan pasiennya itu meninggal bukan karena biospraynya yang jelek, tetapi kondisinya orangnya yang jelek. Di saat diajak untuk meregenerasi sel tubuhnya tidak mampu, gitu loh. Belum dia mau pakai biospray, tapi keduluan meninggal duluan. Ada macam-macam Shock saya bingung. Ini loh, mau saya anter, dijujuli lah sama si keluarganya. Bu minta tolong dilihat dengan bapak. Dan rumah sudah satu-satu nafasnya, ya Allah ini loh biospray saya bawa. Dia telat ngomongnya, jadi saya datang ke sana kan. Jadi sangat hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita down, jangan sampai kita ini mental kita lemah ya untuk harus kuat mental. Karena banyak orang meminta jaminan. Iya, betul. Produknya Ibu mahal, jaminannya apa? Saya bilang, saya tidak bisa memberikan jaminan apapun kepada manusia karena hidup saya aja dijamin oleh Yang Maha Kuasa. Betul. Jadi hidup, mati kita, sehat, sembuh kita semuanya Yang Maha Kuasa. Tapi saya membawa produk yang sangat luar biasa dengan jaminan seperti ini. Kita tunjukkan jaminan produk kita. Seperti itu. Apakah kalau di rumah sakit dikasih jaminan, loh obat ini jaminannya ini enggak ada ya. Jadi kita tidak perlu hari ini itu takut menghadapi pasien yang buruk banget seperti pasiennya Bu Sandra. Tidak perlu kita takut menghadapi dunia kesehatan itu, tidak perlu kita takutin. Kita hadapin Bapak Ibu. Karena solusi itu akan ada di saat kita menghadapi. Baik. Betul. Ini Kan saya sudah bangun. sudah bangun. Kamu udah bangun karena saya itu gini, kasihan dan saya tahu biospray ini bisa loh ngatasi COVID itu bisa. Jadinya kenapa saya nggak mau bantu mereka? Jadi Bismillahirrahmanirrahim saya bantu jenengan mau tak bantu. Akhirnya karena mau dan jenengan tahu sebutannya buat saya apa? Saya adalah malaikat tak tanpa sayap. Alhamdulillah. Bukan saya sebenarnya itu biospray tanpa sayap kalau saya bilang itu. Saya jujur dibilang di statusnya dia itu di WA itu alhamdulillah sudah dipertemukan dengan malaikat tak bersayap yang sudah ngasih saya pendamping obat di sini. Itu saya sampai lihat statusnya itu ini terharu saya. Ya Allah. Alhamdulillah. Jadi karena itu saya bangun. Bangkit ya. Saya mau bantu. Akhirnya sembuh, akhirnya semakin semangat. Iya, saya semangat sekarang. Jadi sekarang Insya Allah punya sebutan baru, malaikat pakai APD. Iya. Jujur saya nggak akan bisa mengenali kalau di dalam ruangan. Lapis berapa? 4. Kalau kita kan pakai skorp ya, skorp terus pakai hazmat. Ininya lapis 3. Itu yang ada handscoon-nya itu sampai segini juga ada. Terus pakai face shield atau kalau enggak Google N95, pakai masker lagi, berangkat boot. Ya Allah. Itu ini bisa jadi apa sebutannya? Apakah inspirasi kalau kita ini mohon maaf sakit yang mohon maaf banyak orang saat ini masih menyepelekan, masih juga menghindari atau mungkin tidak menjalankan protokol kesehatan. Ini bisa tanya langsung yang menjaga saja lah, yang menjaga. Jadi dasarnya beliau memang secara langsung ya di antara kita banyak ya, teman-teman kita dan kolega-kolega kita di bisnis banyak sekali yang sudah menyampaikan, cuman istilahnya mungkin belum bisa digambarkan secara jelas karena memang mohon maaf jangan saya mengalami karena beliau yang menjaga saja harus menggunakan seluruh perlengkapan untuk mengamankan dirinya sendiri. Karena saking beratnya penyakit ini ya, nanti banyak juga ya testimoni dari langsung atau pesan. Iya, sampai ada pesan dari pasien-pasien yang saya tanya. Saya juga sampaikan. Jadi ini nanti ada bagaimana nanti pesan dan istilah himbauan kepada kita yang masih sehat. Alhamdulillah, tentunya jangan menyepelekan. Ini bukan bisa mungkin digambarkan bahwa memang apa pesan yang himbauan ini kan sudah ngomong
protokol kesehatan, ya 3M itu sudah standar. Tapi yang paling utama adalah bagaimana menjaga kesehatan kita jangan sampai tertular. Betul. Yang kedua, kalaupun sudah tertular, ya segera sembuh. Gimana caranya? Nanti akan dijelaskan. Yang ketiga, kalau sudah sembuh, apakah tidak bisa sakit lagi? Ini pertanyaan yang sangat-sangat mendasar sebenarnya terhadap pasien COVID. Ya, apakah mereka yang sudah COVID, mohon maaf ini banyak sekarang kita share di WhatsApp. Ada yang butuh donor plasma, ada yang butuh donor plasma. Apakah ini langsung angkat tangan? Saya sudah syaratnya banyak sekali. Oke, bisa dibantu gantikan. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, kita itu kalau sudah pernah punya penyakit komorbid apalagi ya, orang yang sudah kena COVID-19, organ tubuhnya itu pasti rusak, terutama adalah saluran pernafasan. Ya, sederhananya pernafasan ya. Pernafasan, mulai dari paru, jantung itu pasti rusak. Nah, apalagi ada penyakit penyerta. Jangan dikira yang sudah pernah kena COVID tidak tertular kembali, bisa tertular. Makanya setelah memakai biospray kita selalu menyarankan jaga pola makannya, jaga pola hidupnya yang sehat, biospraynya dipakai terus karena supaya meregenerasi sel organ tubuhnya yang rusak terus. Jadi kita jelaskan Bapak Ibu, kita jelaskan bahwa Bapak karena ini berasal dari virus, ini merusak organ tubuhnya Bapak. Namanya ini sama ini terutama. Nah, ayo Bapak minum biospray terus sampai regenerasi sel terjadi. Bahkan ada dokter mengatakan paru itu akan sampai setahun 2 tahun aja belum 3 tahun belum karuan karuan baik ya. masih terlihat. Iya. Obat-obat 3 biasa. tahun. Jadi kalau biospray ini kan tugasnya meregenerasi sel sehingga kita biarpun pasien yang sudah sembuh kita datangi Bapak Ibu, tugas kita berbagi ke sana, kita datangi, kita jelaskan yang sudah sembuh, oh orang ini aku udah negatif, aku udah sembuh. Jangan Bapak Ibu tugasnya berbagi supaya nanti diregenerasi sel parunya sehingga tidak ada kena kembali. Yang kedua akan sembuh total dengan cepat supaya tidak menunggu bertahun-tahun dengan memakai biospray. Karena negatif belum tentu sembuh total, masih ada perbaikan organ tubuh paru tadi Pak, sama jantung ya terutama ya. Oke, betul. Ini bersama kita kan masih Bu Sandra ya dari segi medis. Saya akan sedikit bertanya pertanyaan yang sangat umum banyak ditanyakan. Bukan hanya kita yang orang sehat, banyak calon-calon pasien kita atau bahkan keluarga kita juga banyak bertanya. Bagaimana sih standar masuk ke dalam rumah sakit? Entah itu UGD atau pelayanan umum atau konsultasi umum. Nah, ini apa standarnya? Atau ICU ya? Ya ICU. Karena banyak yang bertanya, Pak, ini masuk sini, masuk rumah sakit langsung dites, kok tiba-tiba jadi COVID? Nah, ini pertanyaan yang umum sebenarnya. Nah, ini gimana standar dari rumah sakit untuk menerima pasien bagaimana? Ini saya perawat ya. Ya. Jadi pasien datang misalnya ke UGD ya, itu mesti ada gejala, ada yang dikeluhkan, ada yang sakit. Betul. Masuk UGD akan namanya di anamnesa ya, di anamnesa lorongnya apa aja, sakitnya apa, keluarnya apa. Setelah itu akan ada diperiksa labnya, darahnya diperiksa. Kemudian dari lab itu ada yang namanya eklia ya kalau di tempat saya itu. Kalau eklianya reaktif itu mengarah ke COVID ya. Nomor 1, ditunjang dengan tanda dan gejala, misalnya ada meriangnya, sesak nafas, saturasinya, apa yang kebutuhan oksigen dalam darah itu berapa, nanti akan difoto, di ronsen, di torak. Dari torak itu, kalau mengarah ke COVID, otomatis dari tanda gejala, penunjangnya sudah mengarah dia ke COVID, otomatis akan dimasukkan ke ruang isolasi. Kalau misalnya dia cuma tanda gejala, toraknya dan penunjangnya tidak apa-apa, otomatis dimasukkan ke ruang biasa. Jadi intinya rumah sakit itu tidak ada yang meng-COVID-kan pasien. Wah, ini cuma itu. Tidak ada meng-COVID-kan pasien. Ya, tidak ada yang namanya politisasi pasien. Tidak ada. COVID, tidak ada. Ya? Tidak ada. Karena kita ada buktinya, jadinya nanti akan dikasih tahu. Ini loh, foto ronsennya penjenengan ada namanya pneumonia bilateral misalnya. Radang paru-paru kiri kanan, blek-blekan putih paru-parunya. Nah itu sudah mengarah ke COVID. Ditambah dengan hasil eklianya reaktif. Tanda gejalanya ada meriang, sesek, terus mual muntah, diare ya sudah itu ke ruang COVID. Tapi kalau cuma panas, terus dari lab-labnya normal, nggak ada batu, nggak ada apa, tapi mengarah ke
tidak ke COVID, otomatis masuk ke ruang biasa kalau diperlukan. Cuma gitu aja 2. Masuk ruang biasa atau masuk ke ruang COVID, cuma gitu aja. Itu ya. Perlu juga Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada masyarakat bagaimana istilahnya sekarang kita ini berperan di dalam bidang kesehatan, bijaksana untuk menjelaskan masalah COVID ini kepada calon pasien. Biar apa? Mereka tidak takut. Takutnya karena tidak mendapatkan jawaban, karena memang tidak mengerti. Nah, semoga ini nanti bisa kita bawa untuk kepada mereka. Oke, khusus untuk pasien yang sudah status COVID, perawatannya sampai selesai itu bagaimana? Kalau yang sudah masuk di isolasi, itu biasanya nomor 1 karena yang diserang kan pernafasan ada oksigennya. Nanti ada terapi-terapi yang lain dari dokternya kita akan ikuti. Nah, pertama informasi itu masuk ruang COVID, hari itu dianggap hari pertama diambil swab. 24 jam kedua, 24 jam setelah pengambilan swab pertama itu namanya swab kedua. Terus nanti ada swab follow namanya, itu swab follow up itu hari ke-10. Misalnya swab terakhir plus 3 hari tanpa gejala biasanya boleh pulang. 14 hari jadi ya? 13 hari, 13. Jadi swab follow 14 hari keluar. Kalau tanpa gejala. Misalnya swab ketiganya sudah hari ke-10 plus 3 hari tidak ada gejala, boleh pulang ke safe house kalau hasilnya positif. Kalau hasilnya negatif bisa isolasi di rumah. Nah, kalau setelah swab follow plus 3 hari masih ada gejala, tetap di situ tapi pindah ruang biasa. Terus setelah isolasi mandiri, dalam proses isolasi mandiri apakah masih dapat kontrol dari rumah sakit? Ada kontrolnya. Apa masih dapat obat? Masih dapat obat-obatan. Selanjutnya bagaimana setelah 14 hari isolasi mandiri di rumah? Nah, setelah 14 hari dia akan kontrol. Nanti dari kontrol itu didapatkan seperti apa tetap diteruskan untuk isolasi mandirinya atau tetap sudah dinyatakan sudah sembuh atau nanti misalnya dia itu karena COVID bisa menyerang ulang, bisa balik lagi, bisa kena lagi, bisa balik kanan, Bapak Ibu sekalian. Makanya itu dan biasanya seperti stroke itu loh, stroke itu ada stroke berulang yang kedua atau sequelnya itu lebih buruk setelah COVID-nya juga bisa seperti itu. Jadi banyak kasus ya. Terakhir mungkin yang bisa jadi evaluasi kita atau mungkin catatan kita adalah yang terakhir ya Ustadz Elizabeth kemarin meninggal. Kita tidak mengait-ngaitkan cuma gambarannya loh. Sudah negatif kok. Dia sudah negatif, sudah enak dikunjungi beberapa temannya. Ternyata sesak nafas lagi. Ini namanya balik kanan ini. Balik kanan. Enggak balik kiri. Karena memang reaksi atau mungkin virusnya tadi mempengaruhi atau membuat kerusakan sehingga negatif daripada saya sedikit gambarkan. Negatif daripada virusnya, tetapi kerusakannya paru belum sembuh. Nah, ini adalah resiko. Banyak orang yang bilang dengan komorbid, dengan adanya virus ditambahkan virus COVID akan memperparah resiko dari keluhan itu ya. Kerusakan itu. Nah, sedikit lagi gambaran bagaimana apakah orang yang sudah sembuh ini bisa menyampaikan atau bisa mendonorkan plasma. Itu bagaimana gambarannya? Kalau saya tidak bisa memberikan gambaran itu, Pak. Bu Sandra mungkin ada. Syaratnya banyak sekali. Tidak semua orang tiba-tiba ingin mendapatkan plasma. Udah sembuh nih, saya pernah COVID. Yang disarankan itu yang tidak pernah hamil. Tidak pernah hamil. Iya. Terus laki-laki sehat. Terus tapi pernah banyak. Apa? Boleh kalau laki-laki. Boleh wanita tidak boleh hamil itu. Tidak boleh hamil tapi belum menikah gitu kan? Belum pernah hamil. Belum pernah hamil. Perempuan, tapi syaratnya banyak sekali. Tidak semua orang COVID bisa, setelah kena COVID bisa donor plasma, nggak bisa. Ini sangat-sangat menarik bahwa memang COVID ini menjadi, mohon maaf, 1 tahun ini kita harus belajar apa, dan tentunya sebenarnya kita sebagai konsultan kesehatan di Biospray ini juga memiliki kesempatan yang luar biasa sebagai ya kalau Bu Sandra malaikat dengan APD, kalau kita perlu APD tapi itu masker, facial gitu ya, cuci tangan, jaga jarak dan menggunakan sarung tangan ya. Jangan lupa bahagia. Karena itu syarat paling utama. Jangan lupa bahagia.
selalu makan yang banyak, sayur yang banyak, ya, buah-buahan, protein di double. Ditambah dengan Sering-sering hidup air hangat ya, atau air uap. hangat selalu. Oke. Uap air hangat. Ya, kumur dengan betadine, apa maaf, hanya merek ya, cuma masa kumur ya. Kumur, kita Oh, bukan buat kumur, apa? obat kumur. antiseptik. Antiseptik, ya, Kita kumur antiseptik. dengan antiseptik selalu supaya jamur-jamur yang ada di mulut kita pun juga ikut bersih ya Pak Heri. Betul, tentunya biospray. Ya, ini Biospray mendampingi regular plus, jangan hanya untuk maintenance, sekarang reguler aja. Jadi jangan pelit untuk dirinya sendiri. betul Gitu ya. sekali. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita akan mencintai orang lain. Ya. Jadi prinsipnya adalah membuat pasien itu bahagia walaupun membayar biospray dengan harga yang sudah disampaikan tadi. Betul. Ini adalah prinsip bahwa kita menawarkan produk mahal, tapi mohon maaf sekali pasien, Anda akan bahagia endingnya. Nah, Betul. seperti itu ya. Betul. Ini cukup menarik karena saya yakin Bapak sudah sekali lagi sudah mendapatkan ilmu. Bahagia itu juga mahal loh. Pak. Mahal ya. Iya. Sampai orang cari hiburan. Orang-orang cari hiburan dengan cara yang salah. Iya, ya. betul. Dengan cara yang salah, istilahnya Jawanya cul-culan. Jangan pakai masker. Contoh, ke pantai, pakai masker. Ya susah. Mau renang kena pasir, mau istilahnya berjemur kok tambah ireng. Jadi mohon maaf, ini jadi masalah kita bersama. Ke mall ya terbatas ya. Ini nggak usah. Ini pesannya memang nggak usah. Kita melakukan semua itu, lebih baik kita berkarya untuk berbagi kepada masyarakat tentang biosfer. Oke, ya. Ya, itu lebih bahagia di hati kita, tidak ada nilainya daripada uangnya. Pak Heri, ini kayaknya Dokter Heri juga akan memberikan satu himbauan kepada kita ya. Oke, terima kasih. Apakah bergabung dengan kita, Dokter Heri? Dokter Heri, halo Dokter Heri. Yap. Oke. Silakan. Kami mohon diberikan arahan untuk semuanya. Terima kasih. Selamat Bu Antika dan tim, sangat menginspirasi sekali. Saya ingin memberikan ulasan sebentar pada kasus cerita Bu Sandra tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai bukti bahwa COVID ini bisa diperparah oleh komorbidnya, sekaligus gejala komorbid juga diperparah oleh status COVID-nya. Jadi di sini terbukti sekali dari kasus yang diceritakan dari Bu Sandra tadi. Sementara kita punya produk biospray ini statusnya komplementer medis, tapi betul-betul memberi bukti bahwa akan meringankan penyakit komorbidnya, sekaligus akan memperingan kasus COVID-nya. Di samping biospray juga meningkatkan kekebalannya. Jadi dari kasus hari ini saya berharap didengar oleh para praktisi medis, seorang dokter, ahli medis maupun para medis untuk tidak, maaf ya Kak, untuk jangan menyembunyikan potensi biospray ini untuk menolong pasien. Jangan menutup-nutupi potensi biospray dalam rangka menolong pasien. Apalagi, maaf ya Kak, melarang, karena statusnya juga adalah komplementer, bukan menggantikan obat medis. Jadi saya apresiasi sekali buat Bu Sandra, kalau meminjam istilahnya Profesor Yogyantoro, orang yang pakai biospray, orang yang dapat hidayah. Praktisi medis yang mau menyarankan biospray, misalnya seorang dokter, ahli medis, para medis mau menyarankan pakai biospray kepada pasien adalah orang-orang yang dapat hidayah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kepada masyarakat kita sampaikan bahwa biospray bukan menggantikan obat medis. Biospray adalah komplementer medis. Banyak pilihan komplementer medis, tapi biospray salah satu bukti secara cepat ya kan membalikkan keadaan pada kasus COVID, baik yang tidak ada komorbid maupun yang apalagi yang ada komorbidnya. Dan berikutnya proses persembuhan orang-orang yang ada komorbidnya ketika kena COVID akan lebih cepat daripada orang yang tidak menggunakan biospray. Betul. Terakhir saya ingin sampaikan lagi bahwa kita ini
sebagai konsultan ini banyak mendapatkan hambatan di lapangan. Para teman-teman konsultan biospray, jangan patah arah, jangan putus asa. Tantangan kita ke depan adalah menjelaskan sebaik-baiknya kepada masyarakat, terutama kepada ahli medis. Saya tadi pagi baru dapat cerita dari downline saya. Ini unik sekali. Ada seorang kiai besar sakit stroke. Nah, seorang downline saya di mana muridnya menyambangi, menceritakan biospray. Singkat cerita, sang kiai tertarik. Nah, ketika disuruh ambil uang, si Bu Nyai memanggil anaknya yang seorang dokter. Langsung anak yang seorang dokter tersebut mengatakan, maaf ya, bapak saya tidak perlu pakai seperti ini. Bapak saya sudah ditangani oleh ahli-ahlinya, termasuk ada yang seorang profesor. Jadi terima kasih kehadirannya. Singkat cerita, downline saya pulang, yang muridnya ini juga seorang santri. Nah, sang bapak yang tadi sudah disemprot 3 semprot saja, merasakan perubahan yang signifikan. Dan akhirnya melalui santri yang lain menghubungi downline saya ini, tolong saya mau beli, tolong dipegang santri-santrinya. Jadi hanya dipakai sehari 2 kali. Ada santri satu yang datang pagi hari, disuruh ngaji di dekatnya, kalau nggak ada Bu Nyai nanti suruh semprot biospray. Terus ada santri yang suruh datang habis Isya, suruh ngaji di dekatnya, nanti kalau nggak ada Bu Nyai disemprotlah biospray. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kaki Pak Yai sudah dipakai berdiri, sudah bisa. Tapi setelah diketahui bahwa santri yang pagi hari itu nyemprot biospray, yang pagi hari sekarang dilarang oleh Bu Nyai. Akhirnya hanya disemprot malam hari saja. Ini bukti bahwa masih banyak penolakan dari para ahli medis yang saya yakin karena beliau tidak mengerti bahwa kita adalah komplementer, tapi komplementer yang sangat kuat. Jadi hikmah dari Zoominar hari ini adalah bahwa seorang paramedis, Bu Sandra, mendapatkan hidayah untuk menyampaikan sesuai hati nuraninya. Semoga menginspirasi para medis yang lain dan buat kita konsultan biospray semakin semangat untuk menyampaikan kebaikan ini kepada masyarakat. Kita tahu bahwa kita bicara ajal Allah yang menentukan. Kita bicara kalau kita masih diberi umur, jangan umur kita tidak berkualitas. Nah, pada kasus COVID sebentar ya. Kan barusan ada kejadian ya kan, seorang wakil Bupati Pamekasan sudah dinyatakan negatif tapi sehari 2 hari kemudian meninggal. Sama dengan Syekh Ali Jabir, sudah dinyatakan negatif tapi juga meninggal. Itu adalah ajal. Allah yang menentukan. Tapi kalau mau diceritakan berarti yang menyebabkan kematiannya bukan COVID. Berarti komorbidnya ya. Nah, ini yang berpotensi kita bantu. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Moga-moga beri pencerahan kepada siapapun yang mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Heri Fakib, Kapol Presiden Nutrik Indonesia, yang sangat-sangat menginspirasi kita bagaimana beliau concern terhadap perhatian-perhatian ataupun penerimaan dari para ahli medis, dan beliau menyanjung dari Ibu Sandra yang kebetulan merasakan sendiri. Ya memang harus dibuktikan sendiri memang ya. Makanya di sini kita harus memiliki moto bahwa memang biospray itu harus 100% kita pakai. Supaya merasakan apapun profesi akan juga bisa mengerti bahwa itu benar-benar bermanfaat. Dulu Pak Heri, Bu Sandra ini ditawari Bu Nurul itu nggak langsung percaya. Iya. Anaknya stick delay. Setelah Ramadan berbicara. Saya ditanya ada testimoni ya. Pertanyaan sementara saya nggak punya testimoni. Saya bilang biospray ini bisa memperbaiki saraf. Yang akan diperbaiki adalah saraf otak bagian bicara. Insya Allah bisa. Betul. Cuman gitu ya misalnya. Insya Allah bisa. Jadi kita nggak sama ngomong, ayo Bapak Ibu dikirim testimoni, ini nggak perlu. Kita berbicaranya
harus menguasai product knowledge. Ya, ini menjadi sekali lagi ilmu buat kita pada kesempatan siang hari ini yang bergabung. Alhamdulillah. Jangan berhenti di Bapak Ibu. Mari kita memiliki tekad bulat untuk bisa membantu, ya. Siap. Walaupun kita ini jangan, maaf, ada pikiran akan memiliki hasil akhir yang sesuai harapan kita atau harapan pasien, bukan. Tapi ketika orang itu sudah mendapatkan informasi, minimal dia akan senang. Itu sudah harapan. Senang, Ya. memiliki harapan, memiliki istilahnya putus asa, Iya. sehingga mereka memiliki peluang untuk lebih baik. Betul. Nah, ini yang harus kita niatkan sehingga Bapak Ibu sekalian tidak akan memiliki namanya rasa kecewa, ditolak apapun caranya. Seperti tadi cerita yang luar biasa, karena saking pengennya sembuh, akhirnya sembunyi dari putranya yang, mohon maaf dokter, Pak Yai ini putra dokter, sembunyi kan tidak boleh, sembunyi dari muridnya yang nyemprotkan, ketahuan istrinya, akhirnya malam-malam saja disemprotkan. Tapi adalah sebuah ikhtiar yang tidak bisa ditinggal, bahwa memang biospray ini memiliki ilmiah, ya, bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, bisa juga dibuktikan secara hasil, dan juga konsisten 20 tahun. Bapak Ibu jangan ragu lagi dan memiliki semangat yang kuat untuk bisa berbagi. Dengan cara apa? Seperti yang tadi disampaikan, sederhana sekali sebenarnya. Sederhana banget. Sederhana sekali. Tinggal kita ini saat ini mau nggak kita memulai, ya? Proaktifnya. Proaktif juga. Jangan menyerah kalau ditolak. Jangan menyerah. Bapak Ibu sekalian. Pokoknya katanya Dokter Heri, Ya. kalau kepingin 1 bulan 12 botol, ayo proaktif. Betul. Bagilah kepada masyarakat minimal sehari 10 orang. Minimal 10 orang. Minimal sehari 10 orang, pasti bisa. Bu Nunu aja 5 bulan, 1 bulan sekali input, bahkan kemarin input 2 kali. Dua kali input Biasa, 1 ya. bulan. Ini momen, maaf, tidak istilahnya memanfaatkan momen pandemi, tapi kenyataannya memang bisa membantu. Dari yang Dan awal dari nol ya, Ya. dari nol tidak punya modal, Nah, sekarang ini. sudah punya Stok. 2 paket. Ini nanti akan kita minta kita kupas lagi. Kita Ya. kupas lebih. Karena ini tidak akan selesai kalau kita ngobrol seperti ini. betul. Tuan Rika dan teman-teman ini cukup antusias. Ya, betul, Khususnya yang saya sangat kemarin mensarankan pada tim SBC untuk bisa mengundang dalam acara Zoominar atau Talkshow ini adalah bagaimana beliau sangat antusias terhadap pasien COVID. Ini penting sekali karena memang kita sekarang menghadapi, bukan hanya saya, bukan hanya Bu Santa, Bu Nunu dan Bu Antika, Bapak Ibu sekalian di wilayahnya masing-masing atau di wilayah keluarganya masing-masing ataupun temannya masing-masing, pasti ada resiko namanya COVID. Pasti. Makanya tidak henti-hentinya Bapak Ibu sekalian selalu menyampaikan protokol kesehatan dan juga menyampaikan informasi yang benar tentang biospray. Jangan ragu-ragu lagi. Oke, ini saya akan berterima kasih sekali kepada Bapak, kepada Sri-Kandi biospray pada kesempatan siang hari ini. Tentunya ilmu ini semoga kita semua yang mendengarkan diberikan terbuka hatinya dan juga memberikan kemudahan untuk menerima dan juga bisa memudahkan kita untuk mengamalkan. Amin. Oke.